Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Riau, UMRI, berlokasi strategis di jantung kota Pekanbaru. UMRI saat ini telah terakreditasi B dan memiliki 8 fakultas dengan 26 program studi. Memasuki kawasan kampus utama yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru. Gedung Rektorat UMRI bernama Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pelayanan sivitas akademika berpusat di gedung ini. Ruang perpustakaan UMRI telah terakreditasi B dengan fasilitas memadai bagi segenap sivitas akademika. Di samping gedung rektorat, kita akan sampai di depan Masjid UMRI bernama Masjid Baitul Hikmah yang merupakan salah satu pusat kegiatan keislaman di lingkungan kampus. Hingga saat ini, kegiatan offline di Masjid Baitul Hikmah masih dibatasi lantaran penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Gedung Sultan Mansur. Di dalam gedung ini terdapat ruang kelas, laboratorium, dan ruang administrasi. UMRI tengah berfokus pada peningkatan sistem terintegrasi untuk mendukung semua pelayanan akademik maupun non-akademik, serta kegiatan belajar mengajar khususnya di masa pandemi COVID-19. Adapun beberapa sistem pelayanan akademik dan non-akademik seperti Smart UMRI, sistem manajemen administrasi terpadu, memiliki kemampuan untuk mendukung fungsi akademik, keuangan, kepegawaian, aset dan inventaris, keperpustakaan, monitoring dan evaluasi. Halo semua, perkenalkan saya Hanaya Mema Purba dengan NIM 210304304 dari kelas 5 Manajemen 2 Reguler B. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi itu adalah istilah yang begitu populer untuk saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, pelatihan, seminar, dan sebagainya itu selalu membahas tentang komunikasi. Komunikasi interpersonal itu adalah proses pertukaran ide, informasi, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi itu adalah percakapan antara kedua teman, terus percakapan keluarga, percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal itu bisa terjadi di mana saja ketika kita menonton film, belajar, dan bekerja. Menurut R.Y. Nepkis, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi itu adalah proses komunikasi antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Tetapi menurut Dan Burnland, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan non-verbal yang saling berbalasan. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan non-verbal, maka tidak disebut dengan proses komunikasi antar pribadi. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antar 2 orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Kemudian, ciri-ciri komunikasi interpersonal itu yang pertama, bahasa yang digunakan itu bisa bahasa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, melibatkan 2 orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Kemudian, efektivitas komunikasi interpersonal itu pertama keterbukaan, kemudian empati, yang ketiga sikap mendukung, sikap positif, yang kelima kesetaraan. Selanjutnya itu ada kelompok.
Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, menurut Deddy Mulyana 2005. Menurut Mikhail Burgun dalam Wiryanto 2005, mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang nama anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Selanjutnya ada klasifikasi komunikasi kelompok. Itu ada 2, yaitu kelompok primer, kemudian kelompok sekunder. Kelompok primer itu, kualitas komunikasi dalam kelompok primer ini bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara komunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian pesan secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung sifatnya itu informal. Kemudian, ada kelompok sekunder. Kelompok ini bersifat dangkal atau hanya menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas yang berkaitan dengan hal-hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu, karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya itu kurang kekeluargaan. Bentuk komunikasi kelompok itu ada 2. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil, yang kedua, komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok itu untuk menjalin hubungan sosial, untuk pendidikan, untuk persuasi, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, terus yang terakhir untuk terapi. Materi selanjutnya yaitu keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi seseorang. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis itu di dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif itu adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dalam mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi yang efektif itu melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan penjelasan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat, seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, intonasi berbicara, kontak mata yang kuat, dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca itu membantu audiens untuk memahami informasi yang kita berikan dengan lebih baik. Yang ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses dari pelanggan itu dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan yang kita berikan. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Gimana sih cara mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis gitu? Rasa gugup pada saat presentasi itu adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu kita untuk mengurangi rasa gugup. Kemudian, menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis.
memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentase adalah faktor penting dan membuat presentase itu menjadi efektif. Selanjutnya, etika dalam komunikasi bisnis. Pengertian etika. Etika itu berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang mengandung arti yang cukup luas yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang salah dan yang benar. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku normal atau tidak normal. Secara umum, etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar, serta etika khusus dan etika terapan yang keberlakuannya itu khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup, dan sikap kepada sesama dan kritik ideologi. Selanjutnya, peran etika. Yang pertama, etika itu memberi dorongan dan mengajak setiap individu bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Yang kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai, serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, dan norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik, dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Selanjutnya, macam-macam etika. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif itu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku sebagai suatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu ada tabiat atau pembawaan, ada akal pikiran, dan hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri, yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang efektif, motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Yang kedua ada faktor eksternal, keadaan yang berasal dari luar diri manusia, yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dan terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Selanjutnya, etika bisnis adalah sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut secara perorangan yang termasuk etika hubungan antar karyawan dan perusahaan. Etika bisnis mengatur hubungan antar perusahaan dengan publik, pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, pemegang saham, perusahaan afiliasi, prinsipal, investor, penyelenggara negara, masyarakat, dan media massa. Contoh penerapan etika bisnis menyebutkan nama klien dengan baik, hadir tepat waktu saat janji, berdiri saat berkenalan, tidak segan mengucapkan terima kasih, membayar tagihan rapat. Manfaat etika dalam bisnis itu, dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai, dan tentu saja memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi
yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik atau tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar tak terkendala. Teknologi digital dalam komunikasi. Dalam praktek komunikasi bisnis, diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosial sekarang itu ada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Blogger, MySpace, lain-lainnya. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis itu yang pertama untuk otomatisasi kantor, kedua berbagi informasi dengan karyawan, ketiga bertukar informasi, keempat tetap berhubung dengan konsumen, kolega dan penyuplai, kelima menjalin kerjasama atau kolaborasi, yang keenam menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, yang ketujuh menghemat biaya, kedelapan memudahkan akses informasi dan komunikasi, 9 berinteraksi dengan konsumen. Selanjutnya, manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Pertama, untuk memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal, dan mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya ada kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut beberapa kelebihan dari teknologi digital itu. Yang pertama, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital itu, yang pertama, kesalahan mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke sinyal digital atau digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya, yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata.